Oke, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Ya, jadi di video pertama NOG kali ini ya, jadi kita akan membahas ya perubahan cara baca huruf aksara Jepang. Nah, jadi huruf aksara Jepang itu tidak hanya ada hiragana dan katakana, tidak hanya ada huruf basic hiragana dan katakana, tapi ada cara perubahan bacanya. Nah, jadi ketika huruf hiragana atau katakana tersebut ditambahkan suatu tanda di setelahnya, nah, maka akan merubah cara baca dari huruf tersebut. Nah, ada apa aja cara bacanya? Ya, jadi kita akan bahas materinya di video kali ini. Oke, ya pertama, sebelum kita bahas cara perubahannya, ya kita akan membahas dulu ya fungsi hiragana dan katakana di sini. Nah, jadi di sini ya ada fungsi hiragana dan katakana. Yang pertama, fungsi hiragana di sini ya. Nah, jadi fungsi hiragana di sini yaitu untuk menulis kosakata ya yang asli dari Jepang, yang kosakata tersebut dibuat asli dari Jepang gitu ya. Gitu. Nah, contohnya kosakata, nama orang dan benda dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi untuk hiragana sendiri ya dia difungsikan untuk menulis kosakata asli dari Jepang gitu ya biasanya. Nah, biasanya juga untuk hiragana ini digunakan untuk menulis suatu partikel ya dalam kalimat bahasa Jepang gitu. Nah, untuk partikel nanti kita bahas di bab 1 ya. Nah, terus fungsi katakana berikutnya. Nah, kalau katakana ini ya, kalau hiragana tadi untuk menulis ya kosakata asli yang berasal dari Jepang asli ya. Nah, kalau katakana ya dia fungsinya untuk menulis kosakata dan nama orang yang berasal dari luar Jepang. Ya, contoh dari Indonesia ya, nama kita sendiri ya, ketika kita menyebutkan nama kita ya, atau menulis nama kita ke dalam bahasa Jepang, yaitu menggunakannya huruf katakana bukan hiragana ya. Gitu. Nah, jadi hiragana untuk menulis kosakata asli dari Jepang. Nah, kalau katakana itu untuk menulis kosakata dari luar Jepang atau kosakata serapan gitu ya. Nah, contoh itu ada misal kosakata kamera. Nah, kamera juga itu kan bahasa Jepangnya kamera. Nah, kamera sendiri berasal dari bahasa Inggris ya, ya kamera gitu ya. Jadi dia nulisnya menggunakan katakana gitu ya. Tidak ada kosakata bahasa Jepangnya kamera itu ya. Gitu. Nah, itu fungsi hiragana dan katakana. Oke, nah berikutnya kita akan membahas ya perubahan cara baca huruf hiragana dan katakananya. Nah, oke, pertama ada cara perubahan ya, cara baca dakuon di sini ya, dakuon. Nah, dakuon tuh cara bacanya gimana sih ya perubahannya? Nah, jadi dakuon di sini cara bacanya ya untuk huruf hiragana dan katakana dakuon yaitu dengan cara menambahkan tanda, nah kayak tanda petik di sini ya, tanda petik. Nah, atau tenteng ya, dibicarakannya itu tenteng, disebutnya tenteng. Nah, di setelah huruf hiragana atau katakananya. Nah, huruf tenteng ini ya, bukan huruf ya, tanda tenteng ini ya biasanya digunakan pada huruf baris K ya, K, hiragana atau katakana. Ya, terus huruf baris sa ya, sa hiragana katakana sama aja, baris ta dan baris H. Nah, jadi tanda tenteng ini bisa diletakkan di setelah huruf hiragana maupun katakananya ya, gitu. Nah, untuk perubahan cara bacanya, nah ketika baris K dikasih tanda tenteng di sini, nah maka dia dari kata K-nya berubah jadi G ya. Jadi K jadi ketika dikasih tenteng di sini jadi ga. Ya, K-nya jadi G gitu ya. Nah, huruf Ki ketika dikasih tenteng jadinya Gi. Nah, huruf Ku dikasih tenteng jadinya Gu. Nah, begitu juga dengan huruf setelahnya ya. K jadi G, ya, Ko jadi Gu, begitu ya. Nah, itu untuk kelompok huruf baris K ya. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Jadi Ga, Gi, Gu, Ge, Gu gitu ya. Nah, itu untuk kelompok baris K. Nah, berikutnya untuk kelompok baris Sa. Nah, dia merubah huruf S-nya menjadi Z nih ya. S-nya jadi Z gitu. Nah, tapi ada dua huruf, satu huruf pengecualian di sini, yaitu pada huruf Shi. Nah, Shi bukan jadi Z, tapi jadinya J ya. Ya, jadi Shi jadi J gitu ya. Ketika dikasih tanda tenteng di huruf Shi-nya, gitu. Nah, selain Shi, nah S-nya jadinya Z, jadi Za, Zu, Ze, Zo. Nah, kalau Shi jadinya J gitu ya. Gitu. Nah, terus berikutnya untuk kelompok barista, huruf barista. Nah, di sini merubah huruf T-nya jadi D ya. T-nya jadi D.
Nah, contohnya di sini ta. Jadi ketika dikasih teng-teng jadinya da. Nah, sama seperti kelompok huruf sa tadi, ya, di sini ada dua huruf istimewa ya. Yaitu huruf ci, ya, huruf ci di sini ketika dikasih teng-teng dia sama dengan ji. Ya, sama dengan si ya. Jadi bacanya tuh ji ya, bacanya ji. Sama. Nah, sama juga dengan yang huruf su dikasih tanda teng-teng. Nah, dia bacanya sama dengan kelompok huruf sa ya. Jadi bacanya zu. Nah, tapi juga biasanya dibacanya tuh dengan menggunakan kata zu ya. Zu gitu ya. Pokoknya D Z U. Itu cara tulisannya ya. Hurufnya bisa juga D Z U ya. Bisa juga dengan Z U gini ya tulisannya gitu. Nah, tapi yang sering dipakai mana ketika menyebutkan ji dan zu? Nah, yang sering dipakai itu adalah yang dari kelompok baris sa, yaitu yang si kasih teng-teng dan su kasih teng-teng. Nah, jadi untuk huruf ci kasih teng-teng dan su kasih teng-teng ini, ya itu jarang banget digunakan, hanya di satu atau dua kosakata saja, gitu ya. Nah, selebihnya biasanya dipakainya tuh hurufnya dari si dan su, ya dari kelompok baris sa, gitu ya. Nah, berikutnya selain kedua huruf ini ya, nah cara bacanya sama seperti ta tadi ya, T-nya jadi D. Jadi contoh T jadi D. Ya, terus to jadi do gitu ya. Itu. Jadi untuk kelompok huruf sa dan ta itu ada huruf istimewanya, yaitu kelompok sa ada huruf si ya, cara bacanya bukan zi tapi ji. Kalau kelompok huruf ta ya, dia ada huruf ci dan su. Nah, dia cara bacanya ci kasih teng-teng jadi ji, su kasih teng-teng jadi zu gitu ya. Hai, atau du juga bisa sih sebenarnya ya. Nah, terus terakhir di sini ada kelompok huruf H. Nah, huruf H ketika dikasih tanda teng-teng ya, dia merubah huruf H-nya menjadi B. Ya, jadi H nih ya, H kasih teng-teng jadinya ba. Nah, hi kasih teng-teng jadinya bi. Nah, di sini ada huruf fu ya, bukan hu tapi fu sebenarnya ya. Di sini huruf fu dikasih teng-teng yang sama aja, F-nya jadi B. Ya, jadi bu gitu ya. Nah, untuk huruf H sama aja jadi B dan ho jadi bu. Nah, ini untuk huruf hiragananya. Nah, katakananya juga sama aja ya. Jadi cara bacanya sama aja, hiragana katakana ketika dikasih teng-teng. Nah, cara bacanya sama aja, ketika baris K kasih teng-teng jadi ga, gi, gu, ge, go. Nah, sa juga sama aja, za, ji, zu, ze, zo. Nah, ta juga sama aja kayak hiragana tadi ya. Ada dua huruf pengecualiannya yaitu ci dan su-nya. Nah, jadi da, ji, zu, de, do. Nah, terakhir untuk kelompok baris H nanti jadi ba, bi, bu, be, bu gitu ya. Nah, itu untuk cara baca ketika huruf hiragana atau katakana ya dikasih tanda teng-teng. Ya. Nah, jadi untuk tanda teng-teng sendiri ya dia hanya bisa diletakkan pada huruf baris K, sa, ta, dan H. Ya, itu. Nah, untuk berikutnya ya. Berikutnya sini ya ada contoh nih ya. Contoh. Nah, sini ada contoh kosakata kaigai ya. Jadi kaigai. Nah, sini cara menulisnya yaitu K ya seperti ini, I seperti ini. Nah, ga di sini ga tuh diambil dari kata K dikasih dengan huruf teng-teng, tanda teng-teng semuanya sayang. Ya, K-nya dikasih tanda teng-teng. Jadi kai. Nah, ini K kasih teng-teng ya. Jadi kai gai gitu ya. Kai gai gitu ya. Tuh, nah berikutnya di sini ada kata keizai ya. Keizai. Nah, pertama K itu hurufnya seperti ini. I seperti ini. Nah, terus berikutnya za. Za ini diambil dari kata sa, dikasih tanda teng-teng. Nah, jadi sa kasih teng-teng. Jadi tambahin i berikutnya ya. Jadi keizai seperti ini ya tulisannya. Nah, terus berikutnya yang contoh pakainya kata kana ya. Di sini ada kata gurupu. Nah, gurupu ini sudah diambil dari kata serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi gurupu artinya grup gitu ya. Nah, jadi ketika kosakata serapan itu ya, dia tuh hampir mirip dengan bahasa Inggris biasanya. Jadi kayak gurupu dari kata grup gitu ya. Ini juga ada kata basu dari kata bis gitu ya. Itu. Nah, di sini gurupu. Nah, gu ya pertama gu. Nah, di sini gu di sini ya diambil dari kata ku dikasih tanda teng-teng. Nah, jadi seperti ini ya. Ku katakana dikasih teng-teng ya. Jadi gu. Nah, ru itu ada sendiri.
Nah, pu itu nanti sebenarnya ya. Jadi ini nanti abis ini kita bahas ya. Jadi diambil dari kata fu dikasih tanda maru atau lingkaran kecil di setelah hurufnya. Nah, terus berikutnya dia ada kata basu. Ya, ada kata basu. Nah, ba itu diambil dari kata ha dikasih teng-teng. Nah, seperti ini. Ya, basu gitu. Ya. Nah, ini contoh penggunaan dakwon. Jadi dakwon itu tandanya yaitu disebut dengan tanda teng-teng, yaitu dengan seperti tanda petik seperti itu ya. Itu tanda teng-teng gitu. Nah, berikutnya. Nah, kita akan membahas ya cara perubahan baca ya ketika hiragana dan katakana diberikan tanda handakwon namanya. Jadi tadi dakwon, sekarang handakwon. Nah, tadi dakwon tuh tandanya seperti tanda petik ya. Nah, kalau yang handakwon ini tandanya seperti tanda derajat ya, derajat. Nah, disebutnya dengan tanda maru di sini ya, maru. Gitu. Nah, kalau tadi yang tanda petik disebutnya teng-teng ya, kalau yang bulat kecil ini seperti derajat ini disebutnya maru gitu ya. Gitu. Nah, di sini untuk handakwon ini ya atau tanda maru ini ya hanya bisa digunakan pada huruf baris H saja. Ya, tadi kan kalau yang tadi dakwon kan 4 baris huruf. Nah, kalau ini hanya 1 baris huruf saja yaitu huruf H. Nah, untuk perubahan cara bacanya yaitu di sini ya untuk huruf H ketika dikasih tanda maru maka dia merubah huruf H-nya menjadi P ya. Nah, kalau teng-teng tadi merubah huruf H-nya jadi B. Nah, sekarang kalau handakwon ya tanda maru bulatan ini ya dia merubah huruf H-nya jadi P. Nah, jadi ketika ada huruf H dikasih tanda maru di sini, nah maka dia menjadi pa. Nah, berikutnya juga sama aja, jadi pi, pu, pe, dan po. Nah, katakanannya juga sama aja nih ya. Ya, pa, pi, pu, pe, po. Nah, seperti itu ya. Ini handakwon. Jadi, setelah huruf hiragana atau katakannya dikasih tanda bulatan kecil di atas hurufnya, nah maka dia merubah huruf baris H menjadi pa, pi, pu, dan pe, po gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tanda handakwon. Nah, kita lanjut ke contohnya. Oke, pertama. Nah, di sini ada contoh ya, ada kosakata shinpai ya, shinpai. Nah, shi ini ada ya, shi hurufnya seperti ini ya, shi hiragana. Nah, n di sini ada sendiri ya, n seperti ini. Nah, terus berikutnya pa. Nah, pa di sini diambil dari kata huruf H dikasih tanda maru. Nah, ini ya, H dikasih tanda maru bulatan kecil di atasnya. Terus ada huruf I. Nah, jadi bacanya shinpai ya, shinpai. Itu. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, terus berikutnya ada kata pasokon. Ya, pasokon itu dari kata personal komputer, disingkat aja ya, personal komputer. Nah, dia diambil dari bahasa serapan bahasa Inggris gitu ya. Personal komputer yaitu bisa diartikan laptop juga gitu ya, pasokon. Gitu. Nah, di sini ada kata pa. Nah, karena ini bahasa serapan maka dia tulisannya menggunakan katakana ya. Nah, jadi pa di sini ya sama seperti yang atas tadi ya, diambil dari kata H dikasih tanda maru. Cuma di sini pakainya katakana, H katakana dikasih tanda maru. Nah, terus so ya, so. Nah, di sini so di sini ya penulisannya hurufnya seperti ini ya. Terus ko ya seperti ini. Nah, n juga seperti ini. Nah, di sini ada huruf so dan n. Nah, di sini hampir mirip ya, so dan n. Nah, di sini bisa dibedakan ya. Ketika huruf so dia tanda petik satunya ini dia agak condong ke bawah ya. Jadi hampir vertikal. Nah, kalau N, dia untuk tanda petiknya yang satu ini ya, tanda garis yang kecil yang pendek ini, nah dia lebih condong ke horizontal, agak miring, agak tidur dia ya, gitu. Jadi ketika dia hurufnya itu agak tegak, nah maka dia so. Ketika dia hurufnya agak tidur seperti ini, maka dia bacanya N, gitu ya. Itu. Nah, contoh berikutnya di sini ada katakan peki. Nah, K pertama, K itu ada ya, seperti ini. N seperti ini. Nah, P. Nah, P di sini dari kata H dikasih ya, dari huruf H dikasih tanda maru jadi P. Nah, seperti ya, H dikasih tanda maru jadi P. Berikutnya Ki. Ya, Ki seperti ini. Nah, jadi kan Peki gitu ya. Itu sempurna seperti itu ya. Nah, ini contoh dari handakwon. Nah, perubahan cara baca dengan menggunakan tanda handakwon atau dikasih tanda maru seperti itu. Oke, berikutnya.
Nah, berikutnya di sini ada perubahan ya cara baca ketika ada tanda yowon ya, yowon bacanya ya. Nah, jadi yowon ini apa sih ya? Yowon ini adalah merupakan cara baca kelompok huruf hiragana atau katakana dasar ya. Jadi hiragana, katakana semua bisa ya. Nah, pada kolom I. Nah, kolom itu maksudnya gimana? Nah, kolom I itu yang dari baris I ke bawah. Jadi misal I, Ki, Shi, Mi, Ni, Hi, Ri, dan sebagainya, gitu ya. Ya, begitu juga dengan ada yang dikasih tanda teng-teng atau maru tadi juga termasuk. Jadi Gi, ya, Ji, terus apalagi Di ya atau Ji juga atau Pi gitu ya. Tuh, nah itu adalah kolom baris I ya, kolom I, ya huruf I. Nah, jadi ada huruf I-nya di huruf tersebut gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai huruf kolom I atau huruf konsonan I gitu ya. Nah, huruf konsonan I-nya ya ditambahkan ya huruf ya hiragana atau katakana bisa yu ya dan yo kecil. Nah, jadi huruf ya yo-nya itu ditulisnya tuh kecil di setelah huruf kolom I tersebut. Jadi setelah huruf I tadi ya, huruf konsonan I tadi, huruf Ki, Shi, dan sebagainya tadi. Nah, setelah huruf tersebut dikasih huruf ya, yu, yo kecil. Gitu ya. Nah, jadi kalau hurufnya tuh huruf hiragana, maka dia dikasihnya tuh ya, yu, yo yang hiragana juga. Nah, begitu juga dengan huruf yang ketika huruf vokal I-nya tuh yang katakana pakainya, nah maka dia dikasih ya, yu, yo-nya yang katakana juga gitu. Jadi jangan dicampur ya. Semisal hiragana sama katakana tuh. Nanti misal huruf vokal I-nya yang hiragana, terus nanti dikasih yayu kecilnya di menggunakan huruf katakana, itu jangan ya, jangan. Itu salah. Jadi sesuaiin aja. Jadi ketika huruf vokal I-nya pakainya hiragana, ya yayunya, yayu kecilnya juga pakai hiragana gitu ya. Gitu. Nah, cara bacanya gimana perubahannya? Nah, berikut ya. Nah, jadi pertama dari huruf Ki ya. Huruf Ki ketika dikasih ya, yu, yo kecil. Nah, pertama Ki dikasih ya kecil. Nah, dia cara bacanya menjadi Kia gitu ya. Kia, bukan Kia tapi Kia gitu ya. Jadi lebih condong ke ya-nya. Ya, tapi ada huruf K-nya nyelip di depannya, di Kia gitu ya. Nah, begitu juga dengan Ki dikasih yu kecil. Jadi bacanya Q. Nah, untuk Ki kasih yu kecil jadi Kyo. Jadi Kia, Q, Kyo gitu ya. Nah, terus berikutnya di sini ada huruf Shi, ya huruf vokal I-nya yang Shi. Nah, dikasih ya kecil. Nah, di sini untuk Shi berubahnya bukan jadi Xia, bukan ya, tapi Sha. Ya, SHA. Misalnya ya. SHA. Jadi Sha gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang Shi kasih yu kecil jadi Shu. Ya. Shi kasih yu kecil jadi Sho gitu ya. Di Sha, Su, Sho gitu. Nah, terus berikutnya untuk huruf Ci ya, huruf vokal yang Ci. Ketika dikasih huruf ya kecil, nah maka dia berubah cara bacanya seperti Sha tadi ya, cuma dia S-nya jadi C gitu ya. Jadi Ca, ya, Cu dan Co. Ya, Ca, Cu, Co gitu ya. Nah, dari huruf Ni sekarang ya, dari huruf Ni, ya huruf vokal I-nya yang Ni. Nah, di sini ketika dia dikasih ya kecil setelah huruf Ni-nya, maka cara bacanya berubah jadi Nya. Ya, Nya bukan Nia tapi Nya. Ya, Nya. Terus Nyu dan Nyo. Jadi Nya, Nyu, Nyo gitu ya. Nah, terakhir di sini ada huruf Hi ya, Hi. Hi ketika dikasih huruf ya kecil, nah maka dia berubah jadi Hia. Nah, begitu juga dengan Hi dikasih yu kecil jadi Hiu, dan Hi kasih yu kecil jadi Hio. Ya, jadi Ya, Hiu, Hiu. Nah, ini silakan minasan catat ya. Untuk perubahan cara bacanya, ketika ada huruf vokal I dikasih apa namanya, huruf tanda yoon yaitu dengan huruf ya, yu, yo kecil setelah huruf vokal I-nya. Nah, maka cara bacanya seperti ini ya. Nah, tapi masih ada lanjutannya minasang ya. Jadi masih ada lanjutannya beberapa. Nah, di sini masih ada huruf vokal I yang lain. Nah, di sini berikutnya ada huruf Mi ya, huruf Mi. Nah, Mi ketika dikasih ya, yu, yo kecil, nah cara bacanya berubah jadi Mia, Miu, dan Mio. Ya, Mia, Miu, Mio gitu ya.
Nah, berikutnya di sini ada huruf ri. Nah, huruf ri ketika dikasih ya, yu, yo kecil, cara bacanya jadi ria, ryu, ryo. Nah, di sini salah ya. Ini harusnya yu ya, yu kecil ya, bukan yo. Di ya, ria, ryu, ryo gitu. Oke, berikutnya di sini. Nah, di sini dari huruf ki dikasih teng-teng juga bisa ya. Jadi ketika ki dikasih teng-teng jadinya gi ya kan, gi. Nah, gi ya ketika dikasih ya, yu, yo kecil, nah dia sama kayak ki tadi ya. Jadi kalau ki tadi kan kya, kyu, kyu. Nah, kalau ini k-nya jadi g. Jadi gya, gyu, gyo gitu ya. Nah, berikutnya, nah ketika huruf si kasih teng-teng, dia kan berubah jadi ji ya, ji. Nah, ji ketika dikasih ya, yu, yo kecil, nah maka dia jadinya ja, ju, jo, bukan jia, jiu, jo, tapi ja, ju, jo ya. Nggak ada huruf y-nya pada huruf tersebut ya, gitu. Pada cara baca tersebut nggak ada. Jadi cara bacanya ja, ju, jo seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada huruf hi dikasih teng-teng jadinya bi ya. Ini vokal i juga nih ya. Jadi bisa. Ya, jadi bi ketika dikasih ya, yu, yo kecil jadinya bacanya bia, biu, bio. Ya. Bia, biu, bio. Nah, terakhir di sini ada ketika huruf hi dikasih maru tadi ya, bisa juga yaitu jadi huruf pi cara bacanya. Nah, jadi ketika huruf pi dikasih ya, yu, yo kecil, nah cara bacanya berubah menjadi pia, piu, pio. Gitu ya, minasang. Nah, jadi ini silakan dicatat dan dihafalkan minasang ya. Itu. Oke, selanjutnya kita bahas untuk contoh ya, kosakatanya atau contoh penggunaan dari yoon ini. Nah, contohnya di sini ada kata yang pertama yaitu kyoshitsu ya, kyoshitsu. Nah, tulisannya kyo, u, shi, dan su. Nah, kyo di sini diambil dari kata ki dan yo kecil. Nah, maka dia dibacanya kyo. Jadi ki, yo kecil. Nah, baru ada u di sini ya, ditulis juga jadi u. Nah, shi juga ada di sini shi dan su. Ya, kasih su juga. Jadi bacanya kyoshitsu. Ya, kyoshitsu gitu ya. Nah, contoh berikutnya ada kata gyunyu. Ya, gyunyu gitu ya. Nah, di sini u-nya double semua nih. Ya, u-nya double. Nah, maka ketika ada u-nya double di sini, nah maka setelah mengartikan huruf sebelumnya ditambahkan huruf vokalnya yaitu huruf u atau huruf ya pokoknya huruf a, i, u, e, o itu adalah huruf vokal ya. Gitu. Jadi ketika ada kata a double, i double, u double, ya e dan o double, nah maka setelah huruf tersebut ya dikasih huruf vokalnya yaitu huruf a, i, u, e, o yang sendirian seperti ini ya, gitu. Nah, di sini ada huruf ada kata gyu. Nah, gyu di sini diambil dari kata gi dikasih yu kecil ya kan. Nah, di sini gi kasih yu kecil, cara bacanya jadi gyu. Nah, ada u-nya masih nih, tambahin u dulu gitu ya. Jadi gyu gitu ya. Nah, ini di sini cara bacanya bukan gyu tapi gyu gitu ya. Panjang. Nah, terus ada kata new. Nah, new di sini diambil dari kata ni dikasih yu kecil. Ya kan? Jadi ni kasih yu kecil. Nah, ada u-nya lagi, u-nya double. Nah, tambahin huruf u lagi setelahnya gitu ya. Di gyu new gitu ya. Jadi panjang cara bacanya. Nah, berikutnya di sini ada kata jusu. Nah, ini diambil dari kata jus ya. Itu artinya jus. Nah, ju di sini diambil dari kata ji ya. Ji dikasih yu kecil. Nah, jadi cara bacanya jadi ju gitu ya. Nah, bukan zu ya, bukan zu, tapi diambil dari kata ji ya. Si kasih teng-teng jadi ji, kasih yu kecil. Nah, seperti ini. Nah, karena ini jusu ya diambil dari kata bahasa Inggris ya, maka dia ditulisnya dengan katakana gitu ya. Jadi ji yu kecil dan su katakana, jusu gitu ya. Artinya jus. Nah, berikutnya di sini ada kata komputa ya, komputa. Ini harusnya a-nya juga double di sini ya. Nah, jadi komputa di sini ya artinya adalah komputer ya, kan hampir mirip tuh ya. Nah, di sini juga diambil dari kata bahasa Inggris. Nah, maka dia ditulisnya dengan katakana di sini ya, gitu. Nah, pertama kita bahas ya kon ya, ko pertama ya, ko. Nah, jadi ada huruf ko, nah terus n katakana seperti ini. Nah, berikutnya ada kata piu. Ya, piu di sini. Nah, dari kata pi dikasih yu kecil. Jadi pi katakana seperti ini, yu kecil katakana seperti ini. Jadi piu gitu ya. Nah, ada huruf u setelahnya. Jadi kan di sini harusnya panjang ya, piu gitu kan. Nah, di sini ketika ada huruf vokal tambahan, jadi huruf vokalnya double di sini.
Maka dia ketika pakainya huruf katakana, dia bukan tambahkan huruf U, tapi ditambahkan tanda strip seperti ini, ya. Jadi ketika ada huruf vokal double seperti ini, ya, A atau U atau I double, ya, atau E atau O double, nah maka dia bukan tambahkan huruf A, I, U, E, O-nya, tapi tambahkan tanda strip di setelah huruf yang huruf vokalnya double tersebut gitu ya, gitu. Nah contohnya nih piu, nah setelah piu-nya kasih tanda strip untuk mengartikan atau untuk menulis ya huruf vokal yang double ini gitu ya. Jadi cara bacanya panjang ya, tetap sama seperti hiragana. Tapi kalau hiragana kan dia pakai hurufnya asli langsung ya. Nah kalau yang di sini dia menggunakan tanda strip, bukan pakai huruf aslinya gitu ya. Nah jadi konpiuta gitu ya, konpiuta. Harusnya di sini ada strip juga, di sini harusnya double, ada A-nya juga di sini ya. Huruf vokalnya double di sini harusnya. Nah, jadi di sini komputa, itu ya. Jadi artinya adalah komputer. Nah, jadi seperti ini ya cara baca untuk perubahan cara baca yoon ya. Jadi ketika ada huruf hiragana atau katakana dikasih tanda ya, yuyo kecil. Nah, cara bacanya seperti tadi ya. Silakan diingat-ingat. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas ya terakhir. Nah, terakhir di sini ada kata dakwon ya. Ya, perubahan cara baca ya, dakwon. Nah, jadi dakwon di sini ya, itu merupakan penambahan ya, penambahan huruf su hiragana atau su katakana kecil. Ya, kalau tadi kan hurufnya ya, yu, yo kecil. Nah, sekarang yang digunakan adalah huruf su kecil, begitu ya. Nah, di belakang huruf konsonan. Nah, di belakang huruf konsonan. Maksudnya huruf konsonan itu apa? Nah, jadi ya semua huruf juga bisa ya, semua huruf juga bisa sih ya, gitu. Nah, su kecil ini ya berfungsi untuk menggandakan huruf konsonan yang ada di depannya. Ini, aduh, jaraknya banyak banget spasinya ya. Nah, jadi untuk huruf su kecil sini ya peletakannya di sebelum huruf yang dirubah, gitu ya. Nah, kalau yang ya, yu, yo tadi ya, dia akan peletakannya setelah huruf yang akan dirubah cara bacanya. Nah, kalau su kecil ini ya peletakannya di sebelum huruf yang akan dirubah cara bacanya, gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya di sini ya. Di sini ada kata gakko. Nah, di sini ada huruf su kecil ya, su kecil. Nah, su kecil sini ya peletakannya di sebelum huruf ko ya. Nah, tadi ya untuk yang pengertian tadi yaitu huruf su kecilnya sini ya berfungsi untuk menggandakan huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa sih ya? Huruf konsonan itu huruf awal dari setiap hurufnya. Jadi misal K ya, atau Ki, Ku, Keko. Nah, itu kan huruf awalnya adalah huruf K ya kan? Gitu. Huruf Ta sama aja. Itu kan huruf awalnya adalah huruf T gitu kan? Gitu. Nah, maka di sini huruf su kecilnya ya menggandakan huruf konsonan awal dari huruf berikutnya. Contoh nih, Ko. Ketika ada huruf su kecil di belakangnya, maka K-nya double. Nah, seperti ini. Ko. Nah, ada huruf su kecil di belakangnya ya, maka K-nya double, gitu. Jadi, su kecil ini tidak dibaca su, bukan. Tapi dia hanya doublein ya, menggandakan huruf pertama dari huruf berikutnya, gitu ya. Menggandakan huruf pertama dari huruf berikutnya, gitu. Nah, ini ada ga, ko. Nah, tapi ada huruf su kecil, maka bacanya gakko, gitu ya. Nah, jadi agak diteken, gitu. Gakko gitu ya, gakko gitu. Nah, di sini artinya adalah sekolah gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada kata zashi ya, zashi. Di sini ada su kecil, setelah huruf su kecil ada huruf shi. Nah, shi itu huruf awalnya adalah huruf s kan. Nah, jadi s-nya double karena ada huruf shi di belakang huruf shi tersebut. Ada huruf su di belakang huruf shi tersebut. Nah, maka s-nya double ya. Jadi S-nya double, jadi zashi gitu ya. Jadi agak ditekan S-nya. Zashi artinya adalah majalah, ya. Nah, berikutnya Niki ya sini ya. Ada huruf su kecil, setelahnya adalah huruf ki. Nah, maka huruf K-nya itu double juga ya. Jadi Niki gitu ya. Niki, buku harian artinya. Nah, berikutnya sama aja penggunaan untuk katakananya, sama aja ya. Jadi sini ada kata su kecil ya, setelah huruf su kecilnya di sini ada huruf do. Nah, maka do itu kan ada awal hurufnya kan D kan. Nah, maka D-nya double. Jadi cara bacanya di sini ada huruf B ya. Jadi bed do ya. B su kecil do. Bacanya bed do gitu ya. Bed do. Artinya adalah tempat tidur atau
kasur gitu ya, bed gitu. Nah, berikutnya di sini ada kata kapuru ya, kapuru. Nah, di sini ada huruf K, katakana, su kecil, setelah huruf su kecilnya adalah huruf pu. Nah, maka huruf P-nya ya double. Ya, ditulisnya double. Ya nih, kapuru ya, P-nya double karena ada huruf su kecil di sebelum huruf pu-nya. Ya, jadi kapuru di sini artinya adalah pasangan atau couple gitu ya. Ya, makanya dia ditulisnya pakai katakana karena diambil dari kata bahasa Inggris gitu ya, couple. Nah, berikutnya di sini terakhir ya ada contoh jaketo ya, jaketo. Nah, di sini tadi ada tanda baca ya menggunakan cara baca yowon ya. Jadi ada huruf ya kecil di setelah huruf ji. Nah, jadi cara bacanya jadi ja gitu ya. Ji kasih ya kecil jadi ja. Nah, di sini ada ke, ada su kecil. Nah, setelah huruf su kecilnya ada huruf to. Nah, maka huruf T-nya double. Jadi keto, jadi jaketo. Nah, artinya adalah jaket gitu ya. Nah, ini untuk perubahan cara baca menggunakan cara dakwon. Jadi ketambahan su kecil ya di sebelum huruf yang akan dirubah cara bacanya. Jadi huruf su kecil ini ya dia tuh hanya menekankan huruf pertama dari huruf setelahnya. Jadi huruf setelah su kecilnya itu ya, seperti itu. Oke, materi kali ini ya kita sudah selesai. Ya, tadi kita sudah membahas ya cara perubahan huruf. Jadi ada 4 perubahan huruf ya untuk hiragana dan katakananya. Jadi yang pertama tadi penggunaan huruf dengan dikasih tanda teng-teng atau tanda petik tadi ya. Yang kedua tadi ada tanda maru, yaitu tanda bulatan kecil atau tanda derajat setelah huruf hiragana atau katakananya. Terus berikutnya tadi ada penggunaan huruf ya, yuyo kecil setelah huruf vokal i, huruf vokal i. Nah, terus berikutnya ada huruf penggunaan huruf su kecil ya di sebelum huruf lain gitu ya, gitu. Nah, itu silakan dipelajari, minasan silakan dihafalkan sebelum masuk ke materi bab Minna no Nihongo-nya. Jadi itu penting ya minasan ya. Jadi nanti ketika menghafal kosakata itu juga kepake ya, biar gak salah cara bacanya ya minasan ya. Oke, untuk materi video kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa di subscribe ya untuk channel Nihongo dan Gakunya. Ya, sampai jumpa di materi video kita selanjutnya yaitu di bab 1. Hai, arigatou gozaimasu minasan. Ja mata tsugi no video de onegai shimasu.